Jayapura, mulai cari kerja kan, cari kerja. Karirnya mulai nih. Pertama sekali saya ke KPH, karena kan saya nggak tahu, pokoknya kantor kehutanan masuk gitu ya. Ditolaknya bukan oleh kepala KPH-nya, tapi ditolak oleh yang jaga di depan itu. Iya. Ditolak mentah-mentah sama yang resepsionisnya lah. Alasannya ditolak apa waktu itu? Nggak ada lowongan. Oh. Gitu. Udah, saya keluar dari situ. Saya ke Dinas Kehutanan. Jadi kalau KPH dulu di Skyline namanya. Waktu itu memang KPH Jayapura, ya? KPH. Yang Bapak datangi KPH. Dulu namanya KPH, dulu KPH. KPH, iya. Nah, kemudian saya ke Dinas Kehutanan di BSG, di Jayapura itu di BSG namanya. Iya. Nah, saya ke sana, kemudian juga ditolak oleh KBTU-nya. Akhirnya saya ke Kanwil. Kanwil pada waktu itu masih pakai kantornya KPH dan tempatnya tersembunyi ke bawah. Jadi pada waktu saya ke KPH, saya nggak tahu kalau ada kantor Kanwil di situ. Oh, malah Kanwil itu adanya di kantor KPH tadi di bagian bawah. Minjem kantor KPH di bagian bawah, jadi nggak kelihatan. Terus ada yang tunjukkan, coba ke sana. Kawan-kawan ada yang bilang, coba ke sana. Iya. Nah, saya ke sana. Pada waktu itu saya adalah sarjana pertama yang masuk ke kantor itu untuk melamar. Oh, karena memang Uncen baru nolorkan sarjana juga tahun itu ya? Tidak, sudah banyak. Kan sudah dari tahun 60-an itu Faperta dengan jurusan kehutanan itu sudah tahun 60-an sudah ada. Ya. Sudah banyak. Dosen-dosen saya itu lulusan dari situ juga. Nah, cuma sarjana yang melamar ke Kanwil pada waktu itu, saya adalah orang pertama. Karena Kanwil yang baru terbentuk. Kanwilnya baru. Iya, kan Kanwil pada waktu itu baru terbentuk. Masih numpang di KPH tadi ya? Iya, makanya masih numpang itu tadi. Iya. Gitu. Jadi itulah pintu masuknya? Iya, saya masuk. Tidak ditolak? Saya harus nunggu cukup lama karena Pak Kakanwil sedang rapat gitu ya. Nah, setelah rapat, saya masuk ke ruangan beliau. Saya dipersilakan masuk. Saya masuk. Kemudian ditanya, kamu lulusan dari mana? Dari Manokwari. Terus pada waktu itu saya diuji oleh Pak Kakanwil sendiri. Oh, langsung? Ya, jadi beliau memanggil para kepala bidang. Ada 2 orang kepala bidang. Kemudian dengan TU dipanggil semua. Langsung dites? Langsung diuji di situ. Kemampuan saya tentang kehutanan diuji di situ. Gitu ya. Nah itulah Tuhan berikan kemudahan untuk saya di situ gitu ya. Ditanya, kamu pernah ketemu saya? Belum, Pak. Kemarin ada orang yang ketemu beliau di Manokwari, mahasiswa belum lulus, tapi sudah mau mendaftar bekerja, ditolak sama beliau. Itu kamu bukan? Bukan, saya belum pernah ketemu dengan Bapak. Udah, saya dites ilmu kehutanan semua. Nah, kebetulan saja kan baru lulus, jadi masih segar kan. Ya, semua saja. Udah lulus belum? Ya, saya udah lulus belum? Sudah, ini ijazah saya, semua saya paparkan ke beliau. Nah, kemudian begitu lihat kemampuan saya mumpuni menurut beliau, beliau langsung nanya ke para kepala bidang dan TU, bagaimana ini? Ini dia bisa diterima tidak? Beliau tidak berani memberikan komentar. Nah ya, kami serahkan kepada Bapak. Kira-kira gitulah ya, ke Pak Kakanwil. Kemudian Pak Kakanwil bilang, oke, dari sisi penampilan, dari sisi sopan santun, beliau ulas itu, pengetahuan semua, saya setuju, saya terima jadi pegawai di Kanwil pada waktu itu. Jadi datang langsung tes, langsung diterima? Langsung diterima. Jadi honorer. Jadi honorer itu. Ya gitu. kan jarang ya? Datang langsung udah ketemu pejabatnya, langsung diterima, nggak pakai langsung diterima. Daftar nggak pakai nunggu lama-lama. Nah, pada waktu itu bulan Desember 85. Desember 85. Nah, jadi akhir-akhir Desember lah, mungkin sekitar tanggal belasan. Tanggal belasan. Jadi pada waktu itu Pak Kakanwil nanya ke saya, oke, saya terima kamu, tapi jadi honorer di sini ya, bukan pegawai negeri. Pada waktu itu kan saya pikir yang penting kan
kerja dulu. Kerja itu. Iya, terima kerja. Nah, kemudian hari Senin waktu itu saya datang ke sana sekitar hari Kamis atau hari Jumat gitu. Hari Senin mulai masuk kantor. Kerja. Wih, gitu Pak. Nah, saya kaget. Benerkah ini gitu ya? Dalam hati saya, apa bener? Apa semudah ini gitu? Di tempat lain saya sulit, kenapa di sini Kanwil yang posisinya lebih tinggi, kenapa semudah ini gitu saya pikir. Saya nggak percaya pada waktu itu bahwa saya diterima. Tapi saya masih di dalam ketidakpercayaan itu dan juga saya harus mempersiapkan diri saya. Jadi saya masih ini bergaining dengan Pak Kakanwil pada waktu itu. Pak, kalau boleh karena ini Desember sudah mendekati akhir Desember, kalau boleh saya masuk ke sini Januari saja bisa apa tidak, Pak? Nah, beliau bilang boleh, silakan. Yang penting awal Januari kamu sudah harus masuk kantor. Begitu ceritanya. Siapa? Senang banget kan? Jadi pada waktu itu kan kalau Natal di sana kan liburnya panjang juga. Jadi daripada saya masuk habis itu terus libur, nah makanya saya menawar ke beliau, Pak boleh nggak Januari saja? Gitu. Beliau pikir-pikir, mungkin beliau juga pikir, oh ya habis ini saya harus pulang ke Jakarta mungkin ya, karena libur tuh di sana tuh mungkin seperti itu. Ya sudahlah, kamu nanti Januari masuk. Oke. Jadi hari pertama bulan Januari masuk kantor, saya langsung masuk kantor. Januari 86 ya? Januari 86. Tapi saya terhitungnya pegawai masuk 85 itu. 85 karena tadi udah diterima harus masuk tadi. Iya. Oke. Udah jadi honorer. Honorer selama itu 86. Berapa lama honorer kemudian menjadi pegawai? 1 tahun lebih. 1 tahun lebih. Jadi tahun 87 saya diangkat jadi CPNS. Kalau honorer waktu itu di Papua dapat gaji berapa itu? Honorer. Jadi honor saya pertama itu 40.000. 40.000. Itu ya. Kebetulan pada waktu itu ibu sambung ya, ibu kandung saya sudah meninggal, kemudian dia menikah lagi. Ibu sambung saya itu sedang sakit kanker. Nah, gaji pertama saya dedikasikan untuk orang tua. Masya Allah. Bisa untuk dibaktikan gitu. Jadi saya ke rumah bapak saya lapor, saya sudah dapat gaji sekarang. Sombong nih ya. Saya sudah dapat gaji. Nah, jadi gaji saya ini saya pingin untuk beli obat untuk ibu saya. Beliau bilang tidak usah. Katanya. Ya, beliau bilang tidak usah. Tapi saya memaksakan diri, pokoknya ini uang untuk berobat ibu. Saya mau belikan obat. Beliau tertawain saya. Apa cukup uangmu? Karena pada waktu itu kan baru dapat gaji rasanya hebat banget gitu ya. Seperti ya orang super lah. Lalu oke, kalau memang kamu pengen seperti itu, silakan. Ini resepnya. Beli secukupnya. Siap. Berangkatlah saya beli itu obat. Sampai di apotek. Beliau tanya mau beli berapa resep gitu kan? Iya. Saya bilang uang saya ada 40.000 gitu. Nah, terus dia hitung. Oh iya, ini bisa untuk sekian gitu ya. Terus saya tanya, kalau sekian itu obat untuk berapa hari atau berapa sebulan kah atau berapa? Saya pikir itu obat kan. Bagi saya obat segitu pada waktu itu mahal banget gitu kan. 40.000 itu banyak dulu itu. Jadi saya pikir sudah cukup untuk 1 bulan atau apa gitu ya. Nah, apotekernya bilang ini hanya untuk 5 hari. Kaget saya. Honor saya sebulan itu hanya untuk beli obat ibu saya 5 hari. Gitu. Saya hanya berpikir pada waktu itu, bapak saya mengeluarkan uang berapa banyak ya untuk ibu saya yang sakit. Padahal ibu saya itu sakit selama 6 tahun. 6 tahun. Baru beliau berpulang.
Bayangkan. Waktu itu udah tahun keberapa? Itu udah dirawat berapa tahun maksudnya? Itu sudah mendekati beliau meninggal. Ya Allah. Iya. Berarti terbang ya. Jadi tahun 86. Gaji ayah untuk dikorban untuk itu. Betul. Kita udah merasa. Betul. Nah, sehingga begitu bapak saya pada waktu itu pensiun dari beliau, lalu ditarik ke Kanwil Pedanka pada waktu itu, jadi pejabat struktural di sana. Nah, itu semua gaji dan tabungan beliau itu pada waktu pensiunnya ya nol saldonya, begitu. Karena untuk berobat ibu saya. Ya, saya sangat paham bahwa pada saat beliau pensiun memang harta benda udah tidak ada karena untuk berobat ibu itu. Karena bayangkan saya honor satu, oke, kalau kita hitung sekarang ya honor untuk 5 hari. Honor sekarang kan kira-kira 2 jutaan ya. Ya kira-kira setara dengan itulah gitu. Iya, hanya untuk 5 hari. Hanya untuk 5 hari. Bisa. Nah, itu selama 6 tahun loh, Pak. Artinya sudah menunjukkan bakti kita sebagai anak. Ya. Iya. Meskipun ternyata dibanding ayah ternyata ya masih jauh ya ternyata. Gitu. Jauh banget. Oke. Nah, itu gaji pertama. Jadi selama 1 tahun kemudian jadi. Lalu dalam saya jadi honorer itu kenaikan honor itu 3 kali. 3 kali. Dari 40 terus naik jadi 60. Nah, kemudian terakhir saya terima itu 110 atau berapa? Atau 90 berapa gitu lah. Honor. Diangkat jadi CPNS tahun 87. Bulan Maret toh. Iya. Waktu itu tidak bisa namanya begitu terima SK terus terima gaji atau apa gitu, nggak bisa juga. Yeah. Jadi masih tetap honor walaupun sudah SK sudah turun. PNS. Turunnya pun kita mungkin 3-4 bulan setelah SK baru kita terima karena sistem pada waktu itu ya belum seperti sekarang. Belum seperti sekarang. Belum jadi email WA. Iya, betul. Masih pakai kantor pos kan pada waktu itu. Jadi selama itu saya masih di honor. Nah, honor saya yang 100 sekian itu masih lebih tinggi daripada gaji pertama saya. Oh, gajinya turun lagi berarti? Gajinya lebih rendah daripada honor. Begitu, jadi gaji pertama CPNS berarti lebih rendah lagi? Gaji pertama CPNS lebih rendah daripada honor. Lebih baik jadi honor kira-kira gitu ya. Kalau dari angka. Dari angka. Yeah. Nah, kemudian pada saat rapel gaji, ya, setelah 4 bulan apa 5 bulan, 6 bulan, lupa lah saya. Rapel berarti ya? Rapel gaji. Tapi waktu sudah dapat SK CPNS, honornya masih jalan terus? Masih jalan. Oh, gitu. Berarti kalaupun ada rapel dipotong dipotong honor. Oh, dipotong honor. Ya. Jadi begitu rapel minus, Pak. Karena honornya lebih besar. Honornya lebih besar. Rapel 6 bulan kali 110 honornya berarti nombok dong. Nombok seingat saya pada waktu itu nombok tuh 30.000 atau berapa ya? Salah. 30.000 zaman itu mungkin sekarang itu ya kira-kira 1 jutaan lah ya. Nilai 1,5 jutaan. Iya. Nilai sekarang gitu. Naik status tapi malah mengembalikan uang. Mengembalikan uang. Oke. Udah itu kerja, kemudian saya masih 3A pada waktu itu. 3A ya, sarjana ya. Ya, 3A. Karena kekurangan orang di sana untuk jadi kepala seksi, saya 3A, saya sudah usulkan oleh Kakanwil saya. Masih Kakanwil yang menerima saya dulu. Oh, masih itu? Masih, Pak Panggabean pada waktu itu. Bistok Panggabean. Nah, beliau pokoknya kalian harus ditempa jadi kepala seksi. Jadi masih 3A, terakhir itu saya jadi kepala seksi di bidang KSDA. Di bidang KSDA. Ya. Tapi di Kanwil situ. Di Kanwil. Nah, sudah jadi kepala seksi. Nah, kemudian pada waktu itu kepala subbalai KSDA itu pindah. Nah, subbalai KSDA itu kosong. Nah, lalu saya dijadikan kepala subbalai KSDA Irian Jaya 2 di Jayapura. Jayapura. Ya.
Itu tahun berapa itu ya? Tahun 9. Saya masih 3B pada waktu itu. Oh, 3B. 3B. 3B udah kepala Subbalai KSDA. Kepala Subbalai KSDA. Tahun 90. Seingat saya 89 atau 90. Saya jadi kepala Subbalai. Nah, waktu itu masih muda sekali. Saya lulus kan saya usia 20. Pokoknya saya orang yang termuda lah di kantor itu waktu itu. Ya. Muda sarjana lagi ya? Muda sarjana. Nah, terus jadi kepala seksi, lalu jadi kepala Subbalai. Nah, lalu itu tahun 90. Lalu saya tahun berapa ya? Bukan 90. Iya, 90. Kepala seksi itu 90. Lalu tahun 94 saya ke Subbalai, dijadikan kepala Subbalai di sana. Cuma 1 tahun, hampir 2 tahun apa ya? Kepala Subbalai KSDA. Kepala Subbalai KSDA. Jadi satu saat kepala bagian kepegawaian PHKA, Pak Hari Surono almarhum pada waktu itu ke Jayapura. Bulan apa ya? Sekitar bulan Agustus. Saya diminta untuk pindah dari Jayapura. Subbalai KSDA. Ya. Oh, disuruh pindah dari Jayapura. Ya. Nah, beliau bilang, saya tahu siapa kamu, prestasi kamu juga saya tahu. Jadi bukan nyombong nih Pak ya. Saya pada waktu itu setiap ikut pelatihan, saya pasti dapat ranking. Baik itu internasional maupun nasional, gitu. Jadi SECM pada waktu itu saya angkatan 14, angkatan terakhir. Ya, 10 bulan itu. Pada waktu itu saya 9 bulan. Dari 11 bulan, lalu turun 9 bulan itu. Nah, yang internasional begitu, itu saya dapat peringkat pertama. Luar biasa. Lalu pelatihan-pelatihan selanjutnya, ya peringkat 1 terus gitu ya. Makanya dia sudah didengar tadi ya. Sehingga beliau tahu, ini kamu ini prestasi kamu bagus, kemampuan kamu bagus, terus sudah keluar kerja kamu juga. Kemana itu akhirnya di promo? Nah, lalu beliau bilang, kamu mau pindah kemana? Bayangkan, enak banget kan? Ditawari terbuka. Ditawari. Rasanya, nah ini untuk kawan-kawan adik-adik yang masih muda-muda itu, kalau ditawari mau kemana, biasanya langsung pulang kampung kan gitu. Sekarang kan gitu. Mendekati kampung kan, biasanya begitu kan. Nah, waktu itu Bapak gitu? Saya tidak pernah memberikan jawaban. Saya mengatakan, dimanapun saya ditugaskan, saya siap melaksanakan tugas. Begitu. Tidak, sekarang ada kesempatan nih, kamu mau pindah kemana? Saya silakan, Bapak yang menilai. Saya harus dipindah kemana. Saya tidak memilih tempat. Saya bilang, saya dimarah-marahin, pokoknya suruh milih, nggak mau. Sampai beliau pulang. Sebulan kemudian, datang lagi ke Jayapura. Nawari hal yang sama. Saya tetap dengan jawaban yang sama. Pak, saya ini disumpah Pak, sebagai pegawai negeri. Saya sampaikan itu kan? Iya. Nah, tetap Bapak kan tahu apa bunyi sumpahnya. Siap ditempatkan di mana saja di seluruh wilayah tanah air. Itu kan? Nah, apakah saya mau melanggar itu? Enggak Pak. Saya silakan. Saya ditempatkan di mana saja, saya siap melaksanakan tugas. Saya kekeh seperti itu. Beliau ketawa-ketawain saya, beliau pulang. Saya ingat persis bulan Desember, pertengahan Desember, beliau balik lagi ke sana. Nanya lagi hal yang sama. Terus saya tetap dengan jawaban yang sama. Pada saat saya antar beliau di bandara, pada waktu itu saya kan bebas sampai ke pesawat. Sampai pesawat bisa? Ya, tapi saya karena kan Subbalai KSDA kan. Iya. Kalau kepala Subbalai KSDA tidak bisa begitu ya aneh juga gitu ya. Nah, sampai di pintu akan ke pesawat, jadi pintu ruang tunggu. Gate terakhir. Ya, sudah mau ke pesawat. Beliau pegang saya. Beliau sampaikan ke saya pada waktu itu begini. Saya tidak mau dengar lagi terserah saya, tapi sekarang harus memilih. Gitu. Mau ditempatkan di daerah lagi atau mau ditempatkan di pusat. Pilih salah satu. Tidak boleh keluar dari itu.
mau kemana? Nah, saya tanya, Pak, kalau ke daerah, kemana, Pak? Saya tanya gitu kan. Ada 2 tempat. Nah, 2 tempat itu yang jadi incaran para kepala subbalai pada waktu itu, gitu ya. Mana itu? Satu ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat kan pada waktu itu lagi booming ikan arwana, gitu kan. Kalimantan Barat. Satunya? Atau kalau tidak ke Sulawesi Utara. Kamu pilih yang mana? Nah, kalau tidak kamu ke pusat. Mana yang kamu pilih? Saya diam dulu, terus saya bilang, Pak, oke, saya kan bertahun-tahun ini di daerah, Pak. Jadi saya juga ingin tahu bagaimana situasi pusat. Jadi kalau Bapak suruh milih salah satu, oke, saya pilih, saya ke pusat. Kamu nggak pengen ke Kalimantan Barat? Malah beliau ragu. Iya. Kamu nggak pengen ke Kalimantan Barat? Tidak. Kamu nggak pengen ke Sulawesi Utara? Tidak. Nah, karena kalau zaman itu, kalau Kalimantan Barat, orang semua berlomba juga mau ke Kalimantan Barat, gitu loh ceritanya. Ya nggak tahu kenapa ya, ke Kalimantan Barat. Iya. Saya tidak mau. Saya ke pusat. Oke, kalau begitu nanti kamu tunggu SK, kamu bantu saya di pusat. Bener saja, jadi itu akhir Desember beliau nanya saya begitu. Januari saya sudah dilantik di Bogor. Jadi salah satu kasubag di kepegawaian. Pegawaian di PHK. Di PHK di Juanda itu. Ya.